Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini kita membahas satu tema refleksi 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita fokus pada pembahasan sejarah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Fat ayat 23. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnati tabdila. Kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah menegaskan hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Artinya sejarah akan berulang. Yang membedakan warna dan kualitasnya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mencoba untuk ikra, baca, apalagi kita refleksi, introspeksi untuk sebuah proses menuju kemerdekaan yang hakiki, kita melihat potret kaum muslimin sekarang. Kenapa umat Islam kondisinya sekarang seperti ini gitu. Kunci jawabannya sebagaimana ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Ishaq rahimahullah, Ibnu Sa'ad rahimahullah, dan bahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah yang lain. Beliau itu, ulama-ulama itu lebih fokus pada sejarah. Kenapa? Bahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah menjadikan sejarah itu profesi ilmiah. Kenapa? Karena untuk melihat kondisi realitas sekarang ini, kuncinya kita harus setback, nengok ke belakang, buka sejarah, baru ketemu jawabannya. Jawabannya totalitas, menyeluruh. Karena apa? Hukum perulangan sejarah itu sudah dikabarkan oleh Allah. Sejarah akan berulang. Mengapa umat Islam sampai hari ini belum menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri? Bahkan umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini dipaksa untuk menjadi tamu di rumahnya sendiri. Bahkan kalau kita buka sejarah, saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam. Itu fakta sejarah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, ini kita buka sejarah. Ternyata apa yang diungkap
apa yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. As-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara al-haq dan batil itu senantiasa ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ternyata sebelum Indonesia merdeka itu terjadi pertarungan ideologis antara nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler. Itu sudah sejak dulu, sebelum Indonesia merdeka. Itu. Bahkan pertarungan ideologis itu tidak lepas daripada skenario global yang ingin melemahkan Indonesia, di mana Indonesia menurut hasil riset dari sebuah lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion, Public Life and Public Life, ditempatkan urutan pertama jumlah penduduk muslim terbesar seluruh dunia itu Indonesia. Sehingga tidak lepas, pertarungan itu tidak lepas dari skenario global. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sekarang pertarungan ideologis itu antara Islam sekuler. Nah, kelompok sekuler ini, nasionalis sekuler ini ditopang oleh komunis, Kristiani radikal yang sering kita bahas, yaitu tentang ordo Jesuit, kemudian ditopang lagi oleh Syiah Rafidah. Itu sekarang. Jadi pertarungan ideologis itu benar-benar nyata. Contoh, ini dalam sejarah Islam di Indonesia, salah satu tonggak penting adalah ketika terjadi perdebatan ilmiah. Ini sebelum Indonesia merdeka, antara Muhammad Natsir, tokoh Masyumi, dengan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Perdebatan ilmiah itu fokus pada pembahasan tentang wacana konsep negara. Pak Natsir menegaskan, Islam tidak dapat dipisahkan dari negara, karena urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan risalah Islam. Itu kata Pak Natsir ketika debat dengan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno. Negara adalah sekumpulan orang yang bersatu dalam satu teritorial, menyepakati hidup bersama dengan mengelola wilayah tersebut. Oleh karena itu Pak Natsir menegaskan negara menjadi soal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Oleh karena itu Pak Natsir ketika perdebatan dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, itu beliau mengutip satu nas Al-Quran dijadikan sebagai dasar ideologi Islam. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bertitik tolak dari dasar ideologi Islam ini, Pak Natsir mengambil kesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini ingin menjadi Abdullah, hamba Allah. Untuk apa? Mencapai kemuliaan, kejayaan fit dunia wal akhirah. Bagaimana respon Soekarno setelah perdebatan itu? Soekarno menolak Islam sebagai dasar negara. Soekarno lebih terhipnotis oleh pemikiran Mustafa Kemal Atatürk, yaitu bapak sekuler internasional di Turki. Kata Pak Natsir, Mustafa Kemal Atatürk itu anggota Freemason Zionis Yahudi. Ya. Dia adalah penggundal Zionis. Nah, itu. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, padahal Mustafa Kemal Atatürk ini manusia yang paling dilaknat oleh Allah, diadab oleh Allah setelah Fir'aun. Kenapa? Pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, Islam dihancurkan di Turki sampai seakar-akarnya. Masjid-masjid ditutup, diganti menjadi tempat-tempat prostitusi, bar-bar untuk minum khamr, ya kan?
Madrasah semuanya ditutup. Bahkan azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Mustafa Kemal Atatürk memerintahkan kepada polisi dan tentara-tentaranya untuk menangkap muslimah yang memakai jilbab, harus dilepas. Bahkan kehidupan sekuler itu benar-benar agama harus dipisah dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai akhirnya Al-Quran benar-benar dijauhkan dari Al-Quran, dari umat Islam di Turki. Sampai akhirnya hancurlah kehidupan Islam di Turki. Apa yang terjadi? Allah menurunkan azab. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ini terkena penyakit yang paling langka seluruh dunia. Jadi dia ini kalau ada tiupan angin, itu jeritanya itu sudah luar biasa. Sampai akhirnya tinggal tulang, mati. Akhirnya mayat Mustafa Kemal Atatürk dikuburkan. Nah, saat dikuburkan itu terlempar dari dalam. Artinya bumi menolak mayat Mustafa Kemal Atatürk, dan itu nyata. Itu disaksikan oleh kaum muslimin di Turki. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, ketika gerakan sekularisasi digerakkan di Turki, ternyata ada satu lembaga yang ini tidak menjadi prioritas Mustafa Kemal Atatürk untuk ditutup. Apa lembaga itu? Yaitu lembaga dai dan khotib. Lah, lembaga dai dan khotib itu di dalamnya itulah yang namanya Erbakan dan Tayyip Erdogan. Itu di situ. Inilah makarnya Allah lebih luar biasa ini. Itu yang nggak dihabisi, nggak dibredel. Itu. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya pemerintah Turki, karena mayatnya ini terlempar, akhirnya pemerintah Turki mendatangkan batuan onik seberat 44 ton, digergaji. Nah, mayatnya itu ditaruh di tengahnya, sehingga mayatnya itu tidak nempel tanah, karena bumi nolak. Inilah laknat dan azab yang diberikan oleh Allah kepada Mustafa Kemal Atatürk. Dan ini yang dijadikan pijakan oleh Indonesia sampai hari ini. Sampai hari ini loh Pak. Bukan zaman Pak Karno. Tidak hanya zaman Pak Karno, sampai hari ini. Ini. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Indonesia dipaksa menggunakan ideologi dan sistem sekuler sejak lahirnya. Ini sejarah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada 4 peristiwa besar dalam sejarah perjuangan politik Islam di Indonesia yang bisa kita ambil ibrah, pelajaran. Yang pertama, terjadinya perdebatan sengit dalam Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara umat Islam dan nasionalis sekuler. Kronologisnya bagaimana? Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah militer Jepang mendirikan Dokuritsu Sumbi Sosakai, atau dalam bahasa Indonesia Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dan akhirnya diputuskan oleh pemerintah militer Jepang, persidangan diadakan 2 kali. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan persidangan yang kedua tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Yang anggotanya kurang lebih 60 orang. 60 orang itu dari golongan Islam, wakil-wakil dari kerajaan, wakil-wakil dari kesultanan, kaum pergerakan, kelompok pamong praja, golongan minoritas, peranakan Eropa, Arab, Cina, dan anggota istimewa, observer dari militer Jepang, tim peninjau. Nah, pada saat musyawarah sidang pertama itu dipimpin oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat.
diikuti 60 anggota. Saat terjadi perdebatan sengit, apa kalau bahasa kita itu sampai gebrak-gebrak meja lah gitu ya, itu bahasa kita seperti itu. Itu biasanya Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Perserikatan Ulama ngajak 60 peserta sidang untuk berdoa. Siapa yang sering diminta untuk mimpin doa? Itu Bapak Ki Bagus Hadikusumo, pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang ketiga, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, Kiai Haji Mas Mansur, Allahumma yarham, Ki Bagus Hadikusumo, pimpinan yang ketiga. Nah, akhirnya keputusan-keputusan pada saat persidangan dengan 60 anggota ini berjalan dengan musyawarah mufakat. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, tentang rumusan akhirnya dalam persidangan itu, ini sebentar saya anukan. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sehingga akhirnya terjadilah persidangan pertama tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin diminta untuk menyampaikan rumusan Pancasila. Ini kronologisnya. Yang pertama siapa Pak? Mr. Muhammad Yamin. Ini yang pertama, mempidatokan, menyampaikan tentang rumusan Pancasila. Yang kedua, tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo, itu pakar konstitusi pada masa itu, menyampaikan tentang rumusan Pancasila, 5 sila. Kemudian setelah itu, tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan rumusan Pancasila. Yang pertama, sila yang pertama kebangsaan Indonesia. Sila yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga mufakat atau demokrasi. Sila keempat kecerdasan sosial. Sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ini Pak. Kemudian Soekarno memeras Pancasila jadi trisila, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian diperas lagi jadi ekasila. Tanggal 1 Juni Soekarno mengusulkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Akhirnya disetujui oleh 60 anggota Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Semua setuju, termasuk 3 ulama. Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Mudakir Abdul Qahar Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, semua menerima. Akhirnya Soekarno membacakan 5 sila ini. Tapi Soekarno jujur, ternyata 5 sila yang diajukan Soekarno itu bukan digali dari budaya bangsa, padahal justru merupakan ide transnasional. Bung Karno mengakui juga di dalam buku lahirnya Pancasila. Jadi Bung Karno mengakui dia ketika mengusulkan 5 sila, 5 asas itu berpengaruh dengan salah seorang tokoh Freemason regionis Yahudi dari Tiongkok, yaitu Dr. Sun Yat-sen. Akhirnya ditolak oleh 3 ulama tadi itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Soekarno 5 sila ini ditolak oleh ulama, 3 ulama tadi. Kenapa? Karena sila ketuhanan ditaruh sila buntut, sila kelima. Ini pelecehan. Kemudian musyawarah oleh Soekarno diganti demokrasi, yang sekarang diteruskan putrinya, Partai Demokrasi Indonesia. Jadi musyawarah diganti dengan demokrasi oleh Soekarno. Akhirnya ditolak oleh 3 ulama. 3 ulama inilah.
Akhirnya 60 anggota minta kepada 3 ulama inilah untuk membuat dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila itu ijtihadnya 3 ulama ini. Tapi kalau buku sejarah, Pancasila itu Soekarno. Tapi sejarah yang benar itu ijtihadnya 3 ulama ini, yaitu Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Ini ijtihad ulama. Lahirlah Piagam Jakarta. Inilah teks proklamasi yang disepakati oleh tim 9, ditandatangani tanggal 22 Juni 1945 oleh tim 9. Yang 4, ya kan? Yang 4 orang itu Muslim, yang 5 orang campuran. Nasionalis sekuler, ada yang Kristiani dan ada yang ini, ya itu. Nah, ada 9 orang. Nah, kenapa 3 ulama kita itu ketika diminta untuk menyusun dasar negara menetapkan Piagam Jakarta ini sebagai teks proklamasi? Ternyata ulama kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah membangun daulah di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah tegakkan Piagam Madinah. Begitu juga di Indonesia, ulama kita ketika membangun Indonesia memunculkan Piagam Jakarta, yang sampai hari ini Piagam Jakarta ini dibaca tiap hari Senin, tiap upacara, bahkan diproklamasi tiap memperingati 17 Agustusan, baik itu instansi pemerintah, TNI, Polri, dan lembaga-lembaga pendidikan seluruh Indonesia dibaca ini. Tapi namanya bukan Piagam Jakarta, namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kapan dirubahnya Piagam Jakarta jadi pembukaan? Kapan istilah basmalah dihapus? Nanti ketemu jawabannya, Pak. Ini sejarah yang perlu diungkap. Jadi dengan Piagam Madinah atau Madinatul Nabi, negara dan pemerintahan pertama dalam sejarah Islam itu dibangun oleh Rasulullah SAW. Dan Piagam Madinah ini sebagai konstitusi sahifat di Madinah untuk mengatur masyarakat yang majemuk. Ada Islam, ada Yahudi, Kristiani, Majusi, penyembah berhala, dan sebagainya dan sebagainya. Itu di Madinah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya dasar negara Pancasila yang dibuat oleh 3 ulama disahkan dan ditandatangani oleh 9 orang ini. Ini orang-orangnya, Pak. 9 orang ini tadi, yaitu Soekarno, Hatta, kemudian dari Kristiani Maramis, kemudian dari Muhammadiyah Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, dari NU Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Agus Salim dari Serikat Islam, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Inilah the founding father, pendiri negara Republik Indonesia. 9 orang ini. Ini yang harus kita ketahui. Nah, sekarang kita coba bagaimana perbandingan antara tujuan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan tatbiqus syariah, penegakan syariat Islam yang termaktub di dalam Piagam Jakarta. Masya Allah, inilah perjuangan ulama-ulama kita ini, Pak. Coba tujuan dibentuknya negara Indonesia ini di alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. Kita bandingkan dengan maqasid syariah. Tujuan ditegakkan tatbiqus syariah, ditegakkan syariat Islam. Yang pertama, keselamatan din. Yang kedua, terpeliharanya akal.
Yang ketiga, keselamatan nafas, jiwa. Yang keempat, terpeliharanya nasab, keturunan. Yang kelima, terjaganya mal, harta. Kemudian terwujudnya kedamaian dan ketentraman alam semesta, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi tujuan maqasid syariah dengan tujuan negara Indonesia sama. Inilah perjuangan ulama kita memasukkan di alinea keempat ini sebagai dasar negara. Nah, jadi kalau diringkas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu tujuannya dibentuk negara Indonesia ini. Nah, bagaimana kronologisnya, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah? Inilah pertarungan ideologis yang cukup keras pada saat penyusunan dasar negara. Dari kelompok Islam, nasionalis Islam, itu Bapak Kiai Haji Agus Salim, ini dari Serikat Islam. Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim dari NU, Bapak Haji Abu Kusna Cokro Suyoso dari Partai Serikat Islam Indonesia, Bapak Ki Bagus Hadi Kusuma pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Maskur pimpinan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Sanusi Persatuan Umat Islam Indonesia, Kiai Haji Abdul Halim dari Perserikatan Umat Islam, kemudian Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo dari Partai Islam Indonesia, dan Mr. Kasman Singo Dimenjo dari Komandan Peta Jakarta Raya. Ini kelompok Islam, nasionalis Islam. Kemudian dari kelompok sekuler, nasionalis sekuler, Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Maramis dari Kristiani. Kemudian Mr. Supomo, ini pakar konstitusi pada masa itu. Bapak Ahmad Subarjo, ya. Joyo Disuryo. Kemudian Profesor Dr. Husein Jayadiningrat. Kemudian Johannes Latuhari dari Kristiani, dari aktivis gereja. Kemudian Wongso Negoro, kemudian GSSC Ratulangi, Igusti Ketut Puja dari Hindu, kemudian Tuan Muhammad Hasan. Nah, Bapak-bapak, ini kelompok nasionalis sekuler. Pada tanggal 11 Juli 1945, Soekarno mengusulkan agar Declaration of Rights, yang itu arahnya kepada individualisme dan liberalisme, agar dimasukkan dalam dasar negara, konstitusi Indonesia. Ternyata 3 dari kelompok sekuler, artinya dari grupnya Soekarno, menolak. Alasannya apa? Karena tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Begitu ditolak oleh kelompok sekuler, jadi usulan Soekarno ditolak oleh orang dalamnya sendiri, 3 orang ini, Maramis, Supomo, dan Pak Sugiman. Akhirnya pada saat itu, perdebatan itu, muncullah Kiai Haji Agus Salim. Beliau usulkan surah As-Surah ayat 38. Dan beliau sampaikan tentang hadis riwayat Imam Tirmidzi, bagaimana Rasulullah istilahnya memutuskan musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Ini dijadikan oleh Kiai Haji Agus Salim untuk memperkuat isi konstitusi negara, sehingga akhirnya musyawarah untuk mencapai mufakat langsung diketok palu, disetujui oleh 60 anggota Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dimasukkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan strip perwakilan. Itu hasil usulan Kiai Haji Agus Salim. Dari ini dasarnya Al-Quran dan hadis. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 langsung dikenal dengan Gentleman Agreement, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, ditandatangani tanggal 22 Juni 1945 oleh tim 9. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata tanggal 14 Juli sidang yang kedua, kelompok nasionalis sekuler mengusulkan
agar Piagam Jakarta diganti dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah pengkhianatan yang pertama terjadi pada saat itu. Tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta dihapus, diganti pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini usulan dari kelompok sekuler. Bagaimana kelompok Islam? Legowo, agar persatuan tetap terjaga. Tidak tahunya permintaan lagi dari kelompok sekuler, alinea pertama sampai ketiga, di mana di atas kalimat itu ada Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, diminta untuk dihapus. Akhirnya dihapus. Alinea keempat, di mana tertulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dihapus. Inilah terjadi pengkhianatan pertama sebelum proklamasi. Tanggal 14 Juli 1945. Akhirnya tok. Tanggal 16 Juli langsung disetujui batang tubuh 37 pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 disetujui. Nah, Soekarno mewanti-wanti kepada kelompok Islam agar memegang teguh gentleman agreement, perjanjian ini. Jadi teks proklamasi itu harus dijaga. Piagam Jakarta itu harus benar-benar komitmen bersama. Apa yang terjadi, Pak? Tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno-Hatta menghadap Panglima Militer Jepang se-Asia Selatan di Saigon, Jenderal Besar Terauchi, untuk menerima keputusan pembentukan Dokuritsu Sumbi Inkai, PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Tidak tahunya ada skenario, ada pengkhianatan yang kedua terjadi. Kapan, Pak? Waktu itu Nagasaki di Hiroshima di bom, sehingga tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Tidak tahunya tanggal 16 Agustus, malam hari sebelum proklamasi, ada penculikan. Soekarno-Hatta diculik oleh 4 pemuda, Sukarni, Wikana, DN, Aidit, dan Khairul Saleh. Ini terjadi. Dibawa ke Rengas Dengklok, 80 km dari Jakarta. Itu yang sekarang ini Kabupaten Kerawang. Nah, setelah itu tiba-tiba orang dekat Soekarno, yaitu Bapak Mr. Ahmad Subarjo, jemput Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Jakarta lagi. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, nyampe di rumahnya Opsir Jepang Laksamana Maeda jam 2 dini hari. Antara jam 2 sampai jam 3 dini hari, ini malam 17 Agustus, Soekarno-Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo memutuskan untuk menyusun naskah proklamasi. Padahal Soekarno sudah mewanti-wanti, teks proklamasi itu adalah Piagam Jakarta. Inilah pengkhianatan yang kedua terjadi, sehingga akhirnya dioret-oret oleh Soekarno. Ini oret-oretnya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai, ada 2 coretan, pemindahan kekuasaan dan lain-lain, dicoret lagi, diusahakan diganti, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 05, ini tahun Jepang. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Akhirnya Soekarno minta kepada Pak Sayuti Melik, didampingi wartawan BM Diah, pemuda Aceh, untuk ngetik ulang tulisan Soekarno. Pinjam mesin ketiknya Laksamana Maeda, di rumahnya Laksamana Maeda. Akhirnya diketik ulang
Nah, setelah diketik ulang oleh Pak Sayuti Merlek, ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Nah, teks aslinya yang tulisan Soekarno diremas, dibuang di tempat sampahnya rumahnya Laksamana Medan. Masya Allah. Ketemulah pemuda Aceh BM Diah ini. Beliau mikir ini bukti sejarah. Akhirnya remesan yang di tong sampah itu diambil sama BM Diah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, buka Google. Penyelamat naskah asli teks proklamasi dari keranjang sampah. Pasti nanti akan keluar ini. Ini orangnya. Nah, inilah bukti. Padahal pada saat komitmen tim 9 itu teks proklamasi Piagam Jakarta itu akan dibacakan di lapangan Ikada. Terjadilah pengkhianatan yang kedua pada saat ini, sehingga akhirnya besoknya malam hari itu Pak Farad Smarta melihat Soekarno dalam kondisi agak gerges, dikasihlah madu Yaman. Nah, besoknya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dibacakan teks proklamasi oleh Soekarno. Dalam buku sejarah di situ rumahnya Soekarno. Padahal Pak, itu rumahnya Pak Farad Smarta. Bapaknya Yusuf Marta. Kalau tidak salah 3 tahun yang lalu saya diundang ketika dia menikahkan putrinya di Jakarta. Bahkan pada saat acara itu saya ketemu dengan ketua MUI pusat, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin sebelum jadi wakil presiden. Nah, 2 minggu yang lalu saya ketemu lagi sama Pak Yusuf Marta, putranya Pak Farad Smarta ini. Jadi saya banyak tahu, diinfokan bagaimana rumah Pegangsaan Timur itu rumahnya Pak Farad Marta dihibahkan untuk pembacaan teks proklamasi. Jadi bukan rumahnya Soekarno itu. Nah, itu. Nah, ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata terjadilah pengkhianatan yang ketiga. Soekarno tanggal 18 Agustus setelah proklamasi, sore hari ada info di rumahnya Pak Hatta ada ofisir Jepang katanya yang mendapatkan ultimatum dari umat Kristiani dari Indonesia bagian timur. Kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak dihapus, umat Kristiani akan lepas dari Indonesia. Dan itu akhirnya Pak Karno minta Pak Muhammad Hasan disaksikan Hatta untuk melobi, termasuk Pak Kasman Singodimedjo untuk melobi Ki Bagus Hadikusumo pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena apa? 3 ulama yang merancang Piagam Jakarta itu sedang perjalanan pulang setelah proklamasi. Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU sedang perjalanan ke Jombang, Kiai Mudzakkir pulang ke rumahnya. Nah, akhirnya detik-detik malam 18 Agustus akhirnya 7 kata itu dihapus atas permintaan ofisir Jepang, sehingga akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Tuhan melaksanakan syariat Islam pemenuhnya dihapus, yang tersisa Tuhanan. Siapa Bagus Hadikusumo langsung istihad, kalau syariat dihapus kita berjuang untuk yang lebih tinggi, tauhid. Akhirnya ditambah yang Maha Esa, jadilah dasar negara itu ini prosesnya. Akan tetapi apa yang saya sampaikan mulai dari awal tadi, sekarang di Gedung Arsip Nasional Jakarta sudah tidak ada lagi, dihilangkan oleh Bude. Apa yang saya sampaikan tadi sudah tidak diketemukan lagi. Tapi alhamdulillah ada satu ulama kita yang memegang duplikatnya. Yang tadi saya sampaikan tadi ada memegang duplikatnya. Beliau kebetulan pada ngambil tesis judulnya Pancasila. Makanya duplikatnya dipegang. Nah, sementara di Gedung Arsip Nasional sudah dihilangkan. Nah, akhirnya yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wartawan Tempo ini tahun 45, bukan wartawan Tempo sekarang loh ya. Ini wartawan Tempo pada saat
18 Agustus. Namanya Seiko Ogawa, wartawan Tempo waktu itu. Akhirnya mewawancarai ofisir Jepang ini, Laksamana Maeda ini. Ditanya, apakah Laksamana Maeda diminta oleh kalangan umat Kristiani Indonesia bagian timur memberikan ultimatum kalau 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak dihapus, umat Kristiani akan lepas dari Indonesia. Dijawab oleh Laksamana Maeda, Hatta, jadi Bung Hatta adalah kawan saya, tetapi saya tidak pernah mengantar orang untuk mencoret 7 kata Piagam Jakarta kepadanya. Akhirnya Profesor Yusril Ihza Mahendra, waktu itu Menkumham ya, istrinya kan orang Jepang yang terakhir ini. Akhirnya beliau terbang ke Jepang, langsung cari rumahnya Laksamana Maeda. Ternyata Laksamana Maeda sudah mati, meninggal. Kemudian beliau ke ajudannya, ditanya, apakah benar berita ini? No, tidak ada. Berarti apa wartawan Tempo itu benar, tidak ada ultimatum itu. Berarti pengkhianatan yang ketiga ini terjadi. Sehingga akhirnya Pak Kasman Singoadimejo yang melobi-lobi Ki Bagus Hadikusumo, setelah 12 tahun setelah 7 kata itu dihapus, beliau menyesal. Inilah penyesalan. Ternyata itu berita hoax. Inilah, benar-benar inilah terjadi. Sehingga akhirnya Pak Natsir ini Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, Orde Lama, menyambut proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, umat Islam dan ulama seluruh Indonesia mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Tapi menyambut hari besoknya tanggal 18 Agustus, ulama dan seluruh umat Islam se-Indonesia istighfar, astagfirullah, karena terjadi pengkhianatan yang ketiga. Istighfar karena hilangnya 7 kata. Insya Allah umat Islam tidak akan lupa. Inilah pertarungan ideologis, Pak, sampai sekarang. Nah ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya padahal hari lahir Pancasila sudah ditandatangani, sudah sepakat 18 Agustus. Setelah dilanjutkan putrinya, sekarang dilanjutkan petugasnya, ya kan? Setelah petugasnya dikembalikan lagi 1 Juni. Makanya sekarang hari lahir Pancasila tidak lagi 18 Agustus tapi 1 Juni. Setelah 1 Juni 2012, 2013, 2014, 2015, gongnya 2016. Sekarang sudah tidak ada lagi Pancasila. Pancasila sudah diperas jadi Trisila. Ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan, dan Pancasila diturunkan hanya sekedar undang-undang biasa. Dan sekarang yang terjadi, sumber segala sumber hukum bukan Pancasila tapi presiden. Inilah yang terjadi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi perenungan kita bagaimana pertarungan ideologis itu, Masya Allah, sampai hari ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah. Jadi kalau menurut konstitusi negara, hari lahir Pancasila itu 18 Agustus. Tapi ternyata itu di pertarungan itu belum selesai. Sekarang dikembalikan lagi 1 Juni. Padahal Pancasila 1 Juni itu Pancasila yang pada saat itu ada ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis waktu di NID, sehingga Bung Hatta mufarokoh mengundurkan diri, kemudian terjadi duet nasional Soekarno dan DNID dengan ideologi Nasakom. Itulah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya sidang PPKI langsung menetapkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 45, menetapkan Soekarno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Akhirnya dilantiklah Soekarno menjadi presiden pertama. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah bulan depan kita lanjut lagi, lebih panas lagi. Ternyata sejarah itu tidak pernah dibuka yang aslinya. Nah ini
Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.